Halo, perkenalkan, nama saya Dia Rizky Fitriasari dengan NIM 223122221, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik di kalangan masyarakat. Apa sih pendidikan politik itu? Pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupa bimbingan atau pembinaan secara disengaja dan sistematis dalam meningkatkan pengetahuan politik sehingga mencintai dan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap bangsa dan negara serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik agar mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik. Sebelumnya saya akan menunjukkan contoh isu-isu politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, politik uang. Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Masyarakat harus menyadari bahwa mereka telah mempertaruhkan nasib selama 5 tahun dengan menjual suaranya dengan harga yang sangat murah. Berikut ini adalah contoh dari praktik politik uang dalam pemilu. Katanya nanti bisa salah satu argumen yang diajukan karena sistem terbuka itu menyuburkan money politics. Saya mau tanya balik, apakah dalam sistem proporsional tertutup tidak ada money politik? Nggak yakin saya. Justru jangan-jangan ini ada dua hal. Ini hanya akan mengalihkan masalah saja dari dugaan money politik kepada pemilih kepada money politik kepada pimpinan partai. Ini yang paling bahaya sebetulnya. Yang kedua adalah politik identitas. Politik identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Dampak dari politik identitas bisa membuat seseorang atau sekelompok orang menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi. Berikut ini adalah gambaran dari politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Apa yang dilakukan oleh Partai Umat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini. Yang ketiga adalah ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu. Ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax yang disebarkan lewat media sosial, media cetak maupun media elektronik akan menjadi alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik dan memprovokasi emosi yang dapat merusak stabilitas demokrasi dan mengancam ketahanan nasional. Berikut adalah contoh dari ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu. Yang keempat adalah kekuatan oligarki. Kekuatan oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Kekuatan oligarki di Indonesia berasal dari kekuatan material, seperti uang, yang memungkinkan sekelompok orang untuk mengendalikan kekuasaan dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan rakyat. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh dari kekuatan oligarki dalam pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatasi isu-isu politik melalui pendidikan politik guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat. Yang pertama, melalui pendidikan politik formal dan informal. Pendidikan formal tingkat dasar, materi pendidikan politik bisa didapatkan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan sejarah. Untuk jenjang yang lebih tinggi, pendidikan politik didapatkan melalui mata kuliah dasar umum yang terintegrasi dengan kurikulum di perguruan tinggi. Pendidikan politik informal mencakup berbagai aktivitas yang tidak terstruktur dan berlangsung di luar lembaga pendidikan resmi. Ini termasuk sosialisasi politik melalui keluarga, organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa. Kedua, pengembangan keterampilan literasi. Memberikan keterampilan kritis dalam membedakan informasi yang akurat dan tidak akurat. Dengan meningkatkan literasi media, masyarakat menjadi lebih peka terhadap isu-isu politik dan lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam partisipasi politik. Pada tatanan politik, partisipasi memberikan dampak yang sangat penting terutama untuk mencapai tujuan negara. Partisipasi politik memberikan gambaran berpikir mengenai negara itu tersendiri serta mengamalkan nilai-nilai solidaritas dalam pengambilan keputusan dalam perspektif secara keseluruhan semua dalam kesatuan. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan lokakarya. Mengadakan seminar dan lokakarya untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara.